Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke pekan 11 mata kuliah HEI. Materi hari ini tentang ta'riful Quran atau mengenal Al-Quran. Kita lanjutkan. Al-Quran ini sebetulnya adalah kalamullah atau kalamullah. Al-Quran bukan kalam Nabi Muhammad, tapi itu adalah wahyu Allah. Bukan pula kalam malaikat Jibril, tetapi kalimat Allah, kalimat yang berasal dari Allah, firman Allah. Dan Al-Quran bukan makhluk, seperti pendapat Mu'tazilah yang menimbulkan fitnah besar pada zaman itu. Nah, ini jadi salah satu tugas ya, coba dicari apa itu paham Mu'tazilah, mengapa disebut sesat, mengapa juga dia menimbulkan fitnah besar pada masa itu, mengapa dia bisa menyebut Al-Quran sebagai makhluk. Kalian cari tahu di dalam bentuk artikel ya, dan nanti dikumpulkan di Google Classroom. Maksimal satu halaman saja. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan seseorang yang umi atau yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Nah, mengapa Allah merancang situasi seperti ini? Allah merancang Rasulullah tidak bisa membaca dan menulis karena jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dapat membaca, maka beliau dapat dituduh menukil dari kitab yang lain. Tapi Rasulullah pun juga tidak dapat menulis karena jika Rasulullah dapat menulis, nanti Rasul dituduh Al-Quran ini adalah tulisan dari Nabi Muhammad SAW. Padahal tidak seperti itu. Al-Quran juga memiliki mukjizat. Mukjizat itu artinya melemahkan musuh-musuh Allah. Mukjizat para nabi sebelumnya berupa mukjizat yang dapat dilihat oleh mata. Contohnya tongkat Nabi Musa atau unta Nabi Salih. Tapi mukjizat terbesar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran. Mukjizat yang berupa bahasa, mukjizat pemikiran yang perlu dipahami. Dan mukjizat ini yang berlaku sampai hari kiamat. Jadi kita bukan sesuatu hal yang fisik gitu ya, tapi melemahkan musuh-musuh Allah ini. Bagaimana seseorang yang tadinya misalnya jauh dari hidayah Allah gitu ya, jauh dari beradab gitu ya, ketika mendengar Al-Quran itu bisa berubah 180 derajat menjadi lebih baik. Dan itu yang membuat musuh Allah itu takut. Bahkan bisa mengubah orang yang tadinya mungkin penakut gitu ya, jadi pemberani. Karena ya dia hanya takut kepada Allah. Dan ini yang membuat, ya salah satu yang membuat musuh-musuh Allah itu takut. Dan Al-Quran juga diturunkan kepada hati Nabi Muhammad SAW. Jadi Al-Quran itu pertama turun di Lauhil Mahfuz, kemudian turun ke langit dunia melalui malaikat Jibril, dan akhirnya turun ke hati Rasulullah SAW. Dan sebagaimana turunnya kepada hati Nabi SAW, maka kita pun menerima Al-Quran dengan hati kita sebelum akal kita. Karena sebelum membaca atau tadabbur Al-Quran, mesti dibersihkan hati kita agar dapat menerimanya dengan baik. Kita harus ikhlas karena Allah, khusyuk dalam membaca. Di luar negeri sana itu banyak orang-orang yang mereka mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, mengkaji tafsirnya, tapi mereka bukan ikhlas karena Allah. Mereka mempelajarinya karena ingin mencari tahu kesalahan-kesalahannya. Nah, walaupun mereka mempelajari itu bertahun-tahun, itu ya tetap saja mereka tidak menerima dengan hati mereka gitu, sehingga ya pada akhirnya tidak sampai ke hati mereka gitu. Tapi ya Allah alam ya, mungkin ke depan bisa dapat hidayah gitu. Tapi banyak orang yang di luar negeri sana istilahnya itu orientalis. Jadi mereka mempelajari Al-Quran untuk mencari-cari kesalahannya gitu, dikaji, tapi bukan untuk untuk mencari kebenaran, tapi untuk mencari kesalahan. Al-Quran juga ditulis secara mutawatir atau oleh orang banyak. Saat Al-Quran turun, Rasulullah SAW selalu memerintahkan para sahabat untuk
menuliskannya. Para sahabat pun kemudian menghafalnya. Sehingga Al-Quran diulang-ulang dalam membaca oleh semua sahabat. Setiap Ramadan pun malaikat Jibril mendengarkan bacaan kepada Rasulullah. Saat ditulis kembali pada saat zaman Abu Bakar disepakati oleh semua sahabat. Awalnya diturunkan kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah membacakan, para sahabat juga sambil menghafalkan. Jadi banyak orang yang menghafalkan Al-Quran. Dan pada saat zaman Abu Bakar mulai disepakati untuk ditulis itu. Walaupun pada praktiknya itu belum benar-benar jadi mushaf sekarang seperti sekarang ya. Itu kalau tidak salah pada saat zaman Utsman baru terbentuk ya mushaf yang combine ya, tergabung semuanya. Tapi sudah diinisiasi sebetulnya sejak zaman Abu Bakar. Dan Al-Quran juga bernilai ibadah ketika kita membacanya. Ini berbeda dengan kitab lainnya. Saya ada bacakan hadisnya, siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka baginya satu kebaikan. Dan setiap kebaikan digandakan 10 kalinya. Aku tidak mengatakan bahwa alif, lam, mim itu satu huruf. Tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Riwayat Tirmidzi. Sehingga definisi lengkap dari Al-Quran adalah kalam Allah yang memiliki mukjizat yang diturunkan kepada hati Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu secara mutawatir bernilai ibadah bila membacanya. Kemudian apa saja sebetulnya tuntutan iman kita kepada Al-Quran? Maksudnya bagaimana sikap kita sebetulnya terhadap Al-Quran setelah kita mengetahui definisinya? Yang pertama adalah berhubungan erat dengan Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Nah ini makanya kita ada asistensi AI ya, yang sebetulnya dia lebih ke mengingatkan kita tentang bacaan Al-Quran kita. Mungkin ada yang sudah bahkan lebih baik gitu ya bacaan Al-Qurannya, sudah belajar dari sejak SD dan sebagainya. Tapi tetap gitu, kita mengusung asistensi AI ini bentuknya pelatihan bacaan Al-Quran, karena sayangnya belum semua mahasiswa ITERA ini bisa membaca Al-Quran dengan baik gitu. Bahkan mungkin ada yang masih ikro kali ya. Ya intinya seperti itu. Jadi itu salah satu ikhtiar kita agar ya seminimal-minimalnya setelah lulus dari ITERA ini bisa membaca Al-Quran dengan baik. Nah, indikator kita berhubungan erat dengan Al-Quran itu ada 4. Yang pertama itu tilawah atau membacanya, kedua memahaminya, yang ketiga menerapkannya, yang keempat menjaganya. Tilawah atau membacanya itu merupakan indikator yang paling rendah. Seberapa dekat hubungan kita dengan Al-Quran dapat dilihat dari seberapa banyak kita membaca Al-Quran. Dari hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu dapat disimpulkan bahwa petunjuk Rasulullah SAW dalam membaca Al-Quran setidak-tidaknya khatam 1 bulan sekali, maksimalnya 3 hari sekali khatam. Bacalah Al-Quran setiap bulan. Ibnu Amr berkata, sungguh aku mampu lebih. Ia terus minta lebih hingga Nabi bersabda 3 hari. Hadis riwayat Bukhari. Nah, tapi hadis ini tuh setahu saya berlaku di bulan-bulan di luar Ramadan gitu. Tapi kalau di bulan Ramadan kita bisa lebih bebas lagi gitu ketika tilawah. Jadi ada yang bahkan sehari sudah khatam gitu ya. Nah itu ya karena bulan Ramadan. Tapi di luar Ramadan setidaknya 3 hari maksimal ya kalau kalian sangat rajin itu 3 hari sekali khatam. Nah tapi ya mungkin itu suatu pencapaian yang besar ya, dan butuh strategi banyak. Kita 1 juz 1 hari aja susah gitu ya. Bahkan mungkin ada yang seminggu sekali mungkin baca Al-Qurannya ya, karena belum terbiasa. Nah tapi untuk mencapai itu ya bertahap saja, itu yang mungkin sekarang tilawah 1 hari 1 halaman itu ya kita coba tingkatkan 2 halaman, 3 halaman, 5 halaman dan seterusnya sampai kita bisa terbiasa. Nah biasanya momentum kita semangat baca Al-Quran itu di bulan Ramadan gitu. Maka
Ya mumpung kurang lebih 2 minggu lagi ya menuju Ramadan, kita latihan itu melatih lebih meningkatkan intensitas kita terhadap Al-Quran. Indikator kedua itu memahami, ini lebih suka dari tilawah. Mungkin di sini juga ada yang mempertentangkan gitu ya. Mana yang lebih baik, tilawah banyak tapi tidak sempat baca terjemahnya, atau tilawah sedikit sambil membaca terjemahnya. Sebetulnya dua-duanya kurang baik. Idealnya tilawah tapi sambil memperbanyak baca terjemah. Tapi keduanya tidak boleh dipertentangkan. Baca terjemah itu usaha minimal dalam memahami Al-Quran. Sepatutnya bahkan bisa sampai membaca tafsirnya, misalnya tafsir Ibnu Katsir atau tafsir yang lain. Nah, indikator yang ketiga adalah menerapkan. Ini lebih sukar lagi. Jadi setelah kita membaca, memahami, kita menerapkannya. Jadi kita memahami terus langsung diamalkan itu. Contohnya Ibnu Mas'ud atau Said Qutb dan para ulama lainnya. Dan keempat adalah menjaga. Nah, ini menjaganya menjaga dengan menghafalkannya, menjaga dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Jadi bukan hanya diterapkan gitu ya, diterapkan tapi kita tidak hafal gitu. Jadi kita diterapkan sampai kita menghafalkan itu. Nah, itu tuntutan yang pertama. Tuntutan yang kedua adalah kita tarbiyah jiwa dengan Al-Quran. Cara bahasa tarbiyah berasal dari kata roba yarbu, atau berkembang atau bertambah. Robi yarba atau tumbuh dan semakin besar. Roba yurobu, memperhatikan atau memelihara. Jadi kita tarbiyah jiwa kita dengan Al-Quran itu dengan mengenali potensi manusia, membina dan menumbuhkan potensi yang sudah dikenali, menyalurkan dan mendapatkan potensi yang sudah dibina dan ditemukan, dan dilakukan secara bertahap. Nah, dan yang ketiga adalah tunduk pada hukum-hukum. Al-Quran adalah hukum yang paling adil, dia tidak dipengaruhi oleh rasa sayang, rasa benci, meskipun kepada diri sendiri. Jadi, ya karena Allah yang membuatnya gitu, tidak ada istilahnya tidak ada preferensi dari manusia gitu yang akan memberikan hukum itu, karena hukumnya datangnya dari Allah. Dia tidak kontradiktif, dia paling lengkap dan sesuai dengan fitrah manusia. Nah, tuntutan yang keempat adalah berdakwah kepada Al-Quran. Jadi, berdakwah atau mengajak manusia adalah kewajiban setiap muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyatakan, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Mengajak untuk membacanya, memahaminya, menerapkannya, dan menjaganya. Mengajak untuk mentarbiyah jiwa dengannya, mengajak untuk berhukum dengannya. Nah, tata cara dakwah bisa dengan cara hikmah. Maksudnya ini dengan cara yang bijaksana itu ya. Kemudian mau izotil hasanah, nasihat yang baik jika tidak menentangnya, dan ahsanul jidal, debat yang terbaik kepada para pendebat. Dan yang kelima adalah tuntutan kelima dari Al-Quran pada kita, kaum beriman, adalah menegakkan Al-Quran di bumi. Kewajiban menegakkan agama sudah diberikan pada ulul azmi. Namun untuk menegakkan Al-Quran ini bukan kalau sekarang apa ya, mungkin rame-ramenya ubah semua hukum menjadi hukum Al-Quran gitu ya, tegakkan syariah dan sebagainya. Ya mungkin itu ada benarnya, tapi tidak semudah itu gitu, tidak secepat itu. Nah, Imam Hasan Al-Banna ini memberikan tahapan penegakan agama atau penegakan Al-Quran gitu ya di muka bumi. Pertama itu perbaikan diri sendiri, pembentukan keluarga muslim, bimbingan masyarakat, pembebasan tanah air dari setiap penguasa asing, memperbaiki keadaan pemerintah, usaha mempersiapkan seluruh aset di negeri, di dunia ini untuk kemaslahatan umat Islam. 7. Penegakan kepemimpinan dunia.
Jadi ya bertahap seperti itu. Ya, bukan berarti sebenarnya ketika misalnya, oh apakah ini berarti apa, Indonesia salah gitu ya, tidak juga gitu. Indonesia itu ya benar gitu, Pancasila itu benar gitu ya, sampai ikut kuliah agama malah jadi anti Pancasila. Nah terakhir ada bahaya melupakan Al-Quran, akhtoru nisyanil Quran. Nah ini jadi PR saja ya, jadi kalian coba cari faktor-faktor apa saja, bukan faktor, bahaya apa saja yang akan menimpa kita ketika misalnya kita melupakan Al-Quran. Nah ini silahkan dipost di Instagram masing-masing gitu ya. Namun bahayanya ini eh, ya kalian jelaskan gitu ya, salah satu bahaya ketika kita meninggalkan atau melupakan Al-Quran. Dan kalian juga eh, ya buatnya dengan cara positif gitu ya, biar semua orang tuh justru malah semakin tertarik gitu dengan Al-Quran. Oke, itu saja untuk hari ini. Silahkan dikerjakan tugasnya, jadi ada 2. Silahkan dikerjakan dan dikumpulkan sesuai deadline-nya. Deadline-nya sama ya, hari Senin depan jam 7 pagi. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.